A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa rabbi a'udzubika ay yahdurun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'win. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Semoga setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita menuju tempat ini mendapat ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertekan salam serta curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratil azizil hakim insyaallah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita membahas tentang agama dan ketenangan hati. Banyak orang yang mengatakan semakin dia tidak beragama, semakin bebas. Semakin dia tidak memeluk satu agama, dia semakin bebas, merasa hurriyah. Jadi makin bebas. Mau ngapain aja juga bebas. Tapi ternyata yang terjadi di lapangan adalah semakin dia bebas, ternyata semakin dia terpenjara. Yang terjadi seperti itu. Padahal dia ngapain aja dia bebas, karena dia tidak memiliki aturan. Maka agama itu adalah huwan nasihah. Agama itu nasihat. Wajar kita nih tersesat di jalan yang benar. Begitu. Tersesat di jalan yang benar. Kok tersesat di jalan yang benar, Ustaz? Jalannya udah benar jalannya. Tinggal dekat lingkungan masjid, kanan kiri tetangganya soleh dan soleha. Punya orang tuanya ada agamanya, anak-anaknya soleh dan soleha juga. Tetapi kita belum bisa nyampe masjid, kita belum bisa bermajlis, kita belum bisa beribadah secara maksimal. Itulah seakan-akan kita tersesat di jalan yang benar. Maka agama itu nasihat. Nasihat untuk apa? Agama itu nasihat untuk kita ketahui bahwasannya dari mana kita, mau ngapain kita, dan akan kemana kita.
Kalau kita nggak ada yang nasehatin 3 hal ini, maka yang akan terjadi adalah kebebasan dalam hidup kita. Maka Imam Syatibi menyampaikan bahwasannya maqasidus syariah itu penting. Kenapa kita bersyariat? Nah, itu ada 5 maqasidus syariah. Salah satunya adalah hifzuddin, untuk menjaga agama kita. Ada namanya hifzun nafs, hifzul aql, hifzul mal, sampai namanya nanti babnya tentang hifzun nasab. Bagaimana kita menjaga keturunan, maka agama menyampaikan dalam syariatnya babnya tentang babun nikah. Ini anaknya siapa, ini bapaknya siapa, ini emaknya siapa. Agama menjaga itu. Agama memberikan nasihat tentang nasab, menjaga nasab itu dalam bab pernikahan. Agama memberikan nasihat kepada kita, memberikan pandangan bahwasannya hidup ini dari mana? Hidup ini dari mana, mau ngapain, dan akan kemana? Jadi 3 proses inilah yang harus kita lalui dan agama menjadi pegangan kita. Kalau kita terkadang terlepas dari agama, tapi kita masih memiliki zauk, zauk itu ikatan dalam hati kita, insya Allah kita akan kembali lagi ke jalan yang benar. Lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustadz. Nah, itu yang repot. Mantan ustadz, repot urusannya. Ya, itu yang terjadi sekarang. Fenomena yang terjadi di layar televisi, di sosial media, begitu. Nikah pakai hijab, habis nikah stres, nggak punya pegangan, nggak punya bimbingan, nggak punya yang menasehati, lepas hijabnya kembali lagi ke jalan yang dahulu. Nggak yang perempuan, yang laki-laki juga sama, banyak masuk ke handphone saya. Tadinya taat ibadah, tapi gara-gara pegangannya salah, akhirnya lepas pegangannya, akhirnya apa? Kembali lagi ke jalan yang sesat. Maka itulah doa kita tuh. Selama 5 waktu doa kita begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak cukup sampai ihdinas siratal mustaqim, enggak. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh. Ghairil maghdub waladhdallin. 3 permohonan kita. Jadi nggak cukup tuh kita tetanggaan sama masjid, nggak cukup. Banyak orang yang tetanggaan sama masjid nggak nyampe kakinya ke masjid. Catat tuh. Banyak orang yang keturunannya masya Allah luar biasa, tapi nggak nyampe ibadahnya. Ini besok musim haji. Sampai suatu ketika malaikat dipanggil sama Allah, ditanya, malaikat, siapa yang berapa juta manusia yang hari ini pergi haji? Sekian juta ya Allah. Berapa yang mabrur, berapa yang makbul, berapa yang merdud? Malaikat itu ditanya 3 hal. Setelah selesai musim haji, siapa yang mabrur? Berapa orang yang mabrur? Yang kedua, siapa yang makbul? Dan yang ketiga, berapa orang yang mardud? Ternyata Allah menanyakan siapa orang yang tertolak hajinya. Pertanyaannya, tadi kita sholat subuh diterima nggak sholatnya? Itu baru tadi sholat subuh. Belum yang tadi malam isya kita diterima nggak? Subuhnya aja sambil nguap, aduh ya Allah Akbar. Isyanya yang paling berat tuh asar sama isya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama memberikan kita nasihat dari mana kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa
liya'budun. Sumbernya adalah kita dari zat yang maha suci. Sumber keinginan kita. Kalaupun sumber itu membuat kita sombong, maka pikirkanlah bahwasanya sumber kita ini dari setetes mani yang hina. Nggak ada yang perlu disombongkan. Maka sumber kita berasal dari tanah, akan berjalan di atas tanah, dan akan kembali ke dalam tanah. Begitu. Benang merahnya itu begitu. Kita ini berasal dari tanah, duduk jalan di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Nggak ada yang perlu disombongin. Kita berasal dari kehendak Allah. Bahasanya tuh kalau kata guru-guru kita ini dikasih kesempatan bisa menyembah Allah saja udah luar biasa. Karena banyak makhluk lain diciptakan Allah berkhianat. Jangan dikira iblis itu bodoh, pinter dah. Saking pinternya dia berkhianat sama Allah. Kebanyakan tuh begitu. Saking hebatnya akhirnya dia sombong, akhirnya dia berkhianat. Maka agama mengajarkan kita nggak boleh sombong. Dari mana kita dan akan ngapain kita? Perintah Allah, kita diminta oleh Allah untuk beribadah. Maka kalau sesuatu benda saja, contohnya benda saja, sesuatu benda diciptakan tapi tidak sesuai fungsi, maka dia akan rusak. Ini handphone untuk komunikasi, lalu tiba-tiba ini handphone saya buat ganjel, saya buat lempar sesuatu, maka dia akan rusak. Mikrofon ini untuk pengeras suara, lalu dia dipakai untuk nyapu, ya bakal rusak. Sama juga agama itu linnasiha, untuk menjadikan nasihat buat kita. Maka kalau fungsi agama itu tidak sesuai dengan penciptaannya, tidak sesuai dengan fungsinya, maka dia akan rusak. Yang rusak bukan agamanya, kita. Umat Islam digiring ke kanan, digiring ke kiri. Islamnya ya'lu wa la yula alaih. Islamnya tetap tinggi, tetap agung, tetap mulia, tapi kita yang rusak. Punya kepentingan A, punya kepentingan B, dan seterusnya. Begitulah kita umat Islam hari ini. Banyak, tapi bagai buih di lautan. Banyak, tapi nggak bakal dampak, tidak membawa dampak. Maka itulah kita kalau gampang dicerai-berai. Kalau tujuannya bukan Allah, maka fungsinya nggak akan sampai. Kita dari Allah, sumbernya dari tanah, dari mani, lalu diciptakan, ditumbuhkan, dibesarkan untuk ibadah, tetapi dua fungsi itu kita lupakan, maka tujuan hidup kita udah mulai belok. Dan hendak kemana? Hendak kemananya itu adalah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, agama membuat hidup terarah. Kalau membuat hidup juga tenang, membuat hati juga tenang. Agama itu membuat hidup makin terarah. Yang kedua, agama itu membuat hati kita tenang. Kalau hati kita tidak tenang, jangan salahkan agamanya, tapi salahkan hatinya. Agama adalah nasihat. Agama membuat hidup kita terarah. Maka buat orang tua sekarang, saya khususnya misalkan, anak-anak ini masih SD. Suatu ketika saya harus tega dan sedih. Untuk apa? Untuk meninggalkan anak-anak saya fokus kepada agamanya.
Lebih baik, kata guru kita tuh, lebih baik nangis hari ini daripada nangis hari ini itu adalah meninggalkan anak-anak kita belajar agama, daripada suatu saat nanti kita sudah tua nangis melihat anak-anak kita tidak paham agama. Peristiwanya itu di saat saya SD dulu, lanjut SD saya di Solo 3 tahun ikut ayah. Selesai kelas 6 SD saya berharap SMP saya di Jakarta. Tapi pada saat itu ayah saya membawa saya naik kereta, bukan makin ke barat keretanya, tapi makin ke timur. Ternyata saya sudah didaftarkan untuk masuk di pesantren yang saya nggak pernah tahu dan saya nggak ada pernah bayangan. Masuk di sana, bangunannya masih satu gedung. Nangis dulu kita, nangis. Saksinya kakak-kakak saya. Tapi pada saat itu mending kita nangis saat itu daripada hari ini ayah saya dikubur nangis dia melihat anak-anaknya nggak paham agama. Ini adalah nasihat buat saya pribadi, nasihat buat anak-anak saya, nasihat buat kita semuanya. Jadi mending kita hari ini nangis melihat anak-anak kita fokus ibadah, bangun subuhnya, ngajinya sampai nangis-nangis, nggak ada masalah. Karena apa? Suatu saat nanti kita tua, kita udah nggak nangis, yang ada tersenyum. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, agama membuat hidup kita terarah, agama membuat hati kita tenang. Kalau hati kita tidak tenang, jangan salahkan agamanya, salahkan hati kita. Apa yang membuat hati kita tidak tenang? Ada yang bisa jawab? Apa yang membuat hati kita tidak tenang? Yang pertama apa? Halo, ini masih pada hidup gak nih? Oh, hidup. Apa yang membuat hati kita tidak tenang? Utang. Itu utang satu. Apalagi apa yang membuat hati kita tidak tenang? Wah, berarti hatinya lagi tenang semuanya. Saking tenangnya khusyuk nyender. Yang membuat hati kita tidak tenang adalah yang pertama dan yang utama adalah sesuatu yang dipaksakan dalam hidup. Ya. Asbabnya kita punya utang karena kita tuh nggak mampu beli itu barang tapi kita paksain. Bisa kan ada bisa minjem Ustaz, kan bisa nyicil, kan bisa. Sebetulnya tuh nggak bisa. Kan hutang diperbolehkan Ustaz. Ya betul, hutang diperbolehkan dalam agama, betul. Hutang boleh. Tetapi ingat, ayat hutang di dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang. 1 lembar full membahas tentang utang. Hati-hati. Boleh, silakan. Tapi Al-Quran, Allah menyampaikan nasihat tentang utang itu 1 lembar full. Itu tentang utang doang. Hati itu nggak tenang karena ada sesuatu yang dipaksakan. Mohon maaf lahir batin. Kita ini badannya ini ukurannya XL. Terus tiba-tiba kita pakai baju, pakai koko yang ukurannya S. Kira-kira pas apa enggak? Enggak pas. Yang kedua, terlalu dipaksa. Akhirnya apa? Badan kita nggak nyaman. Sama, hati kita nggak nyaman itu biasanya ada sesuatu yang dipaksakan. Silakan cek. Anak harusnya itu mohon maaf lahir batin bisa di sekolah negeri, bisa di sekolah yang gratis. Tapi karena dipaksakan, ada unsur pemaksaan. Apa paksaannya? Gengsi. Ada gengsinya. Akhirnya apa? Dibela-belain minjem duit, dibela-belain ngutang buat anaknya sekolah. Padahal yang dihasilkan dari sekolah itu adalah pendidikan. Nanti outputnya adalah akhlak, outputnya adalah adab. Dipaksain kita ini cuma bisa makan nasi uduk,
dipaksain kita cuman bisa makan nasi uduk, tapi biar kelihatan di sosial media mewah, akhirnya apa? Ngegesek, pakai kartu kelihatannya mewah, tapi gesekannya adalah kredit, dipaksain. Wih, setiap malam makannya di restoran aja. Padahal apa yang dimakan itu hutang. Hati yang tidak tenang itu pasti ada sesuatu yang dipaksakan. Kita ini cangkir, tapi minta air 1 ember. Kira-kira pas apa enggak? Tumpah, mubazir. Kita ini cuma 1 gelas nih, kita ini cuma 1 gelas begini, kita minta air 1 kolam, ya tumpah, ya enggak cukup. Maka minta sama Allah itu tenang, bukan senang. Catat ya. Minta sama Allah itu tenang, bukan senang. Banyak orang yang senang, tapi hakikatnya dia nggak tenang. Minta sama Allah cukup, bukan kaya. Banyak orang kaya, tapi nggak ngerasa cukup. Minta sama Allah ketenangan, bukan kesenangan. Biasanya yang seneng-seneng, abis gitu selesai acaranya, dia mojok lagi, bingung lagi, merenung lagi. Tapi kalau kita minta ketenangan terus, apapun yang terjadi, mau sakit, mau sehat, mau sedih, mau bahagia, mau ada nggak ada, itu semuanya tenang. Makanya suatu saat nanti di hadapan Allah, harta kita nggak bawa dampak apa-apa sama kita. Istri kita yang kita cintain, yang kita beliin apa yang dia minta, anak-anak kita sekolahin, kita nikahin, juga nggak dapat membawa dampak apa-apa. Nanti di hadapan Allah, face to face kita, one by one, kita sama Allah hadap-hadapannya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang, hati yang selamat, hati yang bersih. Agama harusnya membawa dampak begitu. Nih kita ini habis sholat, assalamualaikum. Kalau tidak ada ketenangan, bukan salah sholatnya, salahnya itu di sini. 5 waktu kita sholat nggak bawa dampak sehari kita, bukan salah sholatnya, bukan salah agamanya, salahnya itu di sini. Ada sesuatu yang kita paksakan dalam hidup kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikan di lautan itu bertahun-tahun tinggal di lautan, dia nggak asin. Kenapa? Ikan di lautan airnya asin, tapi tuh ikan kagak asin. Kenapa? Ini pernah makan ikan laut gak nih? Ikan di lautan, kata Pak Haji hobi nih. Ikan di lautan itu ikannya nggak asin. Dia bertahun-tahun tinggal di dalam laut, tapi ikannya nggak asin. Kenapa? Tapi pas dia diangkat dari laut, baru rasanya ada yang asin, ada yang asam, ada yang manis. Kenapa? Hah? Ikan di lautan bertahun-tahun dia tinggal di situ tapi nggak asin. Kenapa? Halo, ini pernah makan ikan gak nih? Ikan di lautan kenapa dia nggak asin? Karena dia hidup, karena dia hidup. Coba kalau mati, abis dia mati, diasinin jadi asin, dimanisin dia manis, diasemin dia asem. Ikan di lautan kenapa dia tidak asin? Karena dia hidup. Maka salah satu syarat biar hati kita tenang, hati kita harus selalu hidup. Bagaimana menciptakan hati yang hidup? Bikin lingkungan kita lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat.
Nih kalau ininya mati nih, gampang terkontaminasi. Sama ikan tuh bertahun-tahun dia tinggal di lautan nggak bakal asin. Tapi kalau dia udah mati, nah udah mau diasinin asin. Ikan asin tuh asalnya asin nggak? Enggak. Ikan asin tuh awalnya nggak asin, tapi dia garemin dia asin. Pas dia hidup dia nggak asin. Tapi pas dia mati baru dia. Sama hati nih, kalau dia mati gampang terkontaminasi. Hati-hati. Tapi kalau ininya selalu hidup, mohon maaf lahir batin, dapat keburukan, dapat ujian, dapat apapun bentuknya, itu kalau hatinya hidup dia anggap itu adalah tetap dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am tadi, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifalah illa huwa. Nih kalau kita dapat ujian, dapat bencana, tidak lain tidak bukan Allah lah yang mampu menghilangkannya. Wa iyamsaska bi khair fahuwa ala kulli syai'in qadir. Juga sama, kita dapat kebaikan juga sama, Allah yang maha kuasa atas kebaikan kita. Kalau hati kita hidup, mau dapat bencana, mau dapat ujian, yakin kita anggap itu semuanya dari Allah. Tapi kalau hati kita mati, jangankan bencana, jangankan ujian, yang namanya nikmat, yang namanya rahmat, yang namanya rejeki, itu semuanya kadang gelap, kadang kita nggak pernah ngelihat. Itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lingkungan kita sehat, tetangga kita sehat, keluarga kita sehat, sehat itu dalam tanda kutip iman Islamnya, maka hati kita selalu hidup. Tetapi kalau, mohon maaf lahir batin, kalau lingkungan kita tidak baik, tidak sehat, maka kita mudah terkontaminasi, mudah terombang-ambing. Ada namanya daerah tuh Bojongkulur. Tahu nggak Bojongkulur di mana? Jangan-jangan baru dengar. Tahu Bojongkulur di mana? Cibubur. Bojongkulur. Ada tuh namanya daerah Bojongkulur. Ceritanya ini teman kita, teman saya, rumahnya di Bojongkulur. Tetanggaan sama Grand Wisata. Wah, itu komplek mewah. Dia pindah dari situ. Padahal udah hampir 12 tahun. Dia pengen besarin rumahnya. Pindah ke Grand Wisata. Masuk rumah yang lebih besar. Harganya 2 miliaran. Pas pertama kali dia masuk rumah situ, karena dia biasa sosialisasi, biasa bertetangga, dia nyapa tangga ke kanan. Pas mau disamperin, itu dia nutup pintu. Wah. Besokannya dia mampir tetangga ke kanan, juga sama, nutup pintu juga. Besokannya dia nyebrang ke tetangga seberang, kebetulan udah tua, udah sepuh, welcome. Ternyata dia di tempat itu bertahan cuman 7 hari saja. 7 hari. Nggak lama 7 hari dia pindah lagi ke rumah yang lama. Maksudnya apa? Ternyata rumah yang mewah, yang megah itu nggak bawa dampak yang baik. Akhirnya apa? Dia bela-belain pindah ke rumah yang lebih kecil lagi. Dia pindah ke tempat yang lama. Karena apa? Di situ lingkungannya sehat, lingkungannya baik. Karena apa? Pada saat itu dia anggap anak-anaknya masih kecil. Kalau dia punya tetangga kanan kiri yang nggak welcome, yang nggak sehat, bahaya untuk pertumbuhan sang anak tadi. Itu sampai detail begitu. Maka yang terjadi, hatinya juga sehat, output keseharian kita juga sehat. Oleh karena itu, untuk agar hati kita selalu hidup, maka ciptakanlah lingkungan yang baik. Ciptakanlah kebaikan-kebaikan di lingkungan kita.
sehingga kita selalu hidup hatinya, nggak mudah terkontaminasi, lalu hati kita menjadi tenang. Punya jamaah selalu perhatian. Hari ini siapa yang nggak hadir jamaah? Udah 2 hari, 3 hari. Ketua DKM absen. Udah seminggu kok nggak nongol berjamaah. Nggak taunya nggak ada kabar, lagi sakit. Jengukin lagi sakit. Tuh begitu tuh. Kalau lingkungan yang sehat. Dia nggak datang jamaah 1 kali saja, itu jamaah yang lain kok tumben. Gitu ya. Nah, biasanya Om Yajir kan duduk di situ. Suatu ketika besok beliau nggak ada duduk di situ. Nah, sama tuh. Encing kita duduk di pojok sana, udah nggak ada. Kan begitu ya. Ada orang-orang yang ngambil spot. Pak Haji duduknya sebelah kanan, duaan. Begitu. Suatu ketika saya duduk begini nih, kok nggak ada. Itu memang begitu tuh. Absen. Begitu juga malaikat selalu absen nih di depan pintu. Siapa yang hadir, siapa yang hadir. Dan kita selalu mendoakan semuanya. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, agama menjadi nasihat buat kita biar kita tahu dari mana kita, mau ngapain kita, dan kemana kita. Yang kedua, agama membawa ketenangan hati kita. Jangan cari kesenangan tapi cari ketenangan. Cari cukup bukan cari kaya. Kalau hati kita tidak tenang, jangan salahkan agamanya, tapi salahkan hati kita. Hati kita biar tenang syaratnya satu, yaitu hati ini selalu hidup. Biar hati ini selalu hidup, ciptakan lingkungan yang baik. Maka di majelis saya itu saya ajak teman-teman yang muda-muda itu setelah mendapatkan ilmu, nah gitu ya. Setelah mendapatkan ilmu, biar hati ini nggak keras. Nah gitu ya. Itu hati-hati. Ilmu itu kalau salah penyerapannya membuat hati ini makin keras. Karena apa? Makin banyak ilmu biasanya mohon maaf suka nyalah-nyalahin orang. Ngerasa udah paling bener, ngerasa udah paling baik gitu. Itu bahaya juga. Jadi hati ini terlalu hidup, semakin hidup dia ternyata makinnya bukan makin lembut. Harusnya makin hidup makin melunak, makin lembut. Tetapi hati ini makin keras. Untuk melembutkan kembali, ajak terjun ke dunia sosial dan peduli. Gitu. Ya. Khususnya yang muda-muda gitu, ya. Biar apa? Biar ngerasa, oh, ilmu gua nggak seapa-apa, nggak seujung-ujungnya. Itu kalau melihat orang lagi rescue, lagi menolong, relawan segala macam. Karena apa? Hatinya hidup bahwasanya kayaknya gue nggak ada seapa-apanya. Allah kalau ngeratain tinggal rata. Allah tinggal panggil. Jadi kalau hati ini hidup tanpa arahan, itu bisa membuat hati ini makin keras. Keras hati itu ngerasa paling baik, ngerasa paling benar. Imamnya begini, bajunya, begitu, begitu dah. Udah ngerasa paling baik, paling benar. Biar hati ini tetap hidup dan lembut, terus berbagi, melakukan banyak kebaikan. Ini saja yang bisa disampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Fatihah untuk kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah berikan kelapangan hati kita. Allah lembutkan hati kita, Allah tenangkan hati kita, sehingga pada akhirnya nanti kita bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang selamat, dan juga Allah tutup mata kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadzini bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk kita semuanya yang masih punya hajat. Hajat biar dapat jodohnya untuk anak-anak kita. Hajat untuk anak-anak kita yang soleh dan solehah. Hajat keturunan, hajat seluruh kebaikan untuk keluarga kita.
Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan keturunan kita keturunan ahlul Quran wa hafizatul Quran. Yang masih punya proyek, Allah lancarin semua proyek-proyeknya. Yang masih punya pekerjaan, Allah lancarin semua pekerjaannya. Yang masih mencari pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang halalan thayyiban, pekerjaan yang menjadi nafkah untuk keluarga yang halal yang baik. Ala hadzini ya bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk jamaah kita, keluarga kita, suami, istri kita, anak-anak kita yang hari ini sedang sakit. Allah angkat semua penyakitnya, Allah ganti dengan sehat walafiat. Dan juga Al-Fatihah untuk seluruh donatur Masjid Al-Manar, dari pewakifnya yang mewakafkannya, yang mewakafkan batu batanya, yang mewakafkan karpetnya, yang mewakafkan seluruh hartanya untuk masjid ini. Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Untuk almarhum, almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahulu kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannat. Ala hadini ya bisidil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal ya karim, taqabbal ya rahim. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuman waj'al tafarraka min ba'dina tafarrakan ma'suman. Allahumma bisiril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallah wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.